Halo Halo. Dokter Gigi Agus. Selamat malam dok, apa kabar? Selamat malam dokter. Baik, gimana nih kabarnya dokter Fani? Astagfirullah, sehat dok. Ini baru baru habis praktek ya dokter ya? Iya, ini masih di tempat praktek. Kebetulan sudah Oke, saya prepare jam 8 udah selesai buat dokter Fani dan oke. teman-teman yang Aduh, menyaksikan semua hari ini. makasih banget nih ya sudah diluangkan waktunya dok untuk edukasi masyarakat khususnya teman-teman dari komunitas sadar sehat. Nah Hmm, mungkin untuk teman-teman yang baru gabung, izin saya perkenalkan diri kembali ya dok ya. iya. Untuk narasumber kita malam ini yaitu Dokter Gigi Komang Teguh Klana, spesialis bedah mulut dari Tabanan. Ya, Tapi untuk saat ini prakteknya di mana aja dok tempatnya dok? iya, kalau kita dokter kan boleh praktek di 3 tempat ya. Jadi yang Yes. utama saya di instansi pemerintah di Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan. Jadi di area sekitar dokter Fani ya. Iya, Kemudian untuk kita rumah, tetangga loh. iya kita tetangga ternyata ya. Kemudian untuk rumah sakit swasta, saya di rumah sakit, boleh nyebut ya namanya ya? Boleh. Nggak masalah dokter. Boleh Teman-teman di juga bisa eh, akses lebih mudah. di rumah sakit Kasih Ibu di yang Sabe, yang cabang di Gianyar. Kemudian saya Oke, juga buka praktek sendiri, itu namanya di The Remus Medical and Dental Care. Ya. oke. Jadi nanti untuk konsultasi lebih lanjut, karena kita malam hari ini mungkin nggak bisa lama, kurang lebih 30 menit. Nanti Siap, kalau ada yang masih kurang ditanya, bisa langsung datang langsung ke tempat prakteknya dokter Teguh ya dok ya. siap. Oke, pada malam hari ini kita membahas tentang kapan harus ke dokter gigi dan nggak boleh tunda-tunda ke dokter gigi. Nah, itu langsung aja dok ya. Hmm, Yang kondisi di mana kita nggak boleh tunda untuk ke dokter gigi. Apakah ada kegawat daruratan yang kalau kita tunda-tunda nanti itu bisa bahaya gitu. hmm. Tolong dijelaskan dok. Ya memang dilema sekali ya untuk kita, terutama masyarakat yang kita semua yang mengalami di masa pandemi ini mengalami kekhawatiran yang sangat tinggi ke dokter gigi. Kenapa? Karena dokter gigi itu pekerjaannya kan di rongga mulut ya. Kita tahu sendiri reseptor dari SARS-CoV-2, COVID-19 itu berada di rongga mulut, di rongga hidung, ya reseptornya di situ banyak sekali. Jadi banyak sekali kekhawatiran dari masyarakat umum kenapa kita tidak boleh harus menunda ke dokter gigi. Memang dari awal pandemi sekitar bulan Maret itu Persatuan Dokter Gigi Indonesia itu mengeluarkan uh, aturan kalau kita masyarakat ke dokter gigi dan kita dokter gigi melayani masyarakat itu jika emergensi sekali. Emergensi itu termasuk apa saja? Misalkan perdarahan, gusti yang tidak berhenti-berhenti, kemudian trauma pada rongga mulut, misalkan patah gigi, gigi copot pada saat kecelakaan atau ruda paksa karena olahraga, berantem gitu kan bisa ya. Kemudian Waduh. nyeri gigi yang tidak tertahankan. Jadi ada gigi berlubang, kemudian nyeri akut. Jadi nyeri yang tidak bisa ditahan dengan minum obat tetap sakit gitu harus segera ke dokter gigi. Takutnya nanti kalau nyeri terlalu hebat dan ambang nyeri seseorang itu cukup tinggi, takutnya ya shock neurogenik itu bisa ya dok ya. Kemudian kemudian apa lagi ya? Kalau di bidang kedokteran gigi yang lain selain bedah mulut itu banyak. Misalkan apa ya, yang non estetik itu yang diutamakan. Jadi yang bisa ditunda adalah yang estetik, misalkan pemakaian kawat gigi itu kan tidak terlalu urgent, tidak terlalu emergensi. Jadi itu bisa ditangguhkan setelah pandemi ini berakhir. Kemudian kalau misalkan mau Itu mempercantik, terkendali ya dok iya, ya. misalkan pengen kayak artis-artis zaman sekarang, giginya putih, kemudian pakai gigi kelinci mungkin ya. Jadi itu ditunda dulu. Yang panjang depannya Lagi itu in gitu lagi kemarin. in. Kayak Korea. Iya. eh, jadi bisa ditunda kalau yang estetik-estetik seperti itu ya. Jadi yang Oke. diutamakan yang emergensi. Kenapa tidak boleh ditunda? Misalkan Alasannya gigi nih dok. gigi berlubang ya, kemudian dibiarkan, akhirnya lubangnya bertambah parah, masuk ke dalam pulpa atau saraf gigi,
Dan itu akan dibiarkan saja tanpa penanganan, cuma minum obat doang. Itu kan hanya untuk simptomatis saja, hanya untuk meredakan nyeri sementara selama efek obat itu ada. Tapi setelah efek obat itu hilang, nyeri lagi kan. Begitu juga dengan antibiotik, itu hanya menekan akumulasi kuman saja, tapi kausa atau penyebabnya belum dieliminasi, ya akan tetap berlangsung infeksi itu. Jadi kalau dibiarkan infeksi dari gigi tidak menakut-nakuti. Kalau dibiarkan menjadi periodontitis, kemudian menjadi gangren pulpa atau gangren radik atau kematian pada saraf gigi, itu akan menjadi infeksi, kemudian akan menjadi abses. Abses itu apa? Abses itu kayak bisul, Dok. Nih, jelasin nih buat yang Abses itu kayak bisul, isinya itu nanah. Yang penyebabnya karena gigi kayak mayones ya, Dok, ya? Iya, betul. Tapi kalau mayones masih enak dimakan. Kalau nanah, asin-asin, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Saya sering lihat pasti kayak dokter kalau ada abses gitu, oh my god, itu selain bengkak itu gila banget ya pasti sakitnya. Iya, Dok, sakitnya ya? Karena kayak klepon itu kan nemunya gula bali. Kalau ini abses tuh nemunya mana? Iya, kalau itu mekeprok alias pecah itu masih syukur ya bisa terdrainase spontan. Tapi apa sih kerugiannya kalau drainase spontan atau pecah dengan sendirinya? Akhirnya lukanya itu menjadi irreguler. Kalau luka irreguler tidak teratur, itu jadinya akan menjadi scar, terutama abses-abses yang sudah di subkutis atau sudah di kulit luar ini. Gitu. Jadi awalnya mungkin abses atau infeksinya itu di sekitar area akar gigi. Oh, nggak apa-apa, masih bisa tahan. Tapi yang namanya abses atau pus atau nanah itu, dia konsistensinya kan sangat kental, Dok. Dan kita ada gravitasi bumi. Dan dia ada spasia-spasia atau ruangan-ruangan di rongga yang di bagian wajah ini namanya spasia longgar. Jadi pus itu dengan viskositas yang sangat kental, dia akan cepat sekali bergerak ke spasia-spasia itu atau ruangan-ruangan itu. Yang dikhawatirkan apa? Bahayanya. Nah, bahayanya itu kalau terlambat dan sudah kadung masuk ke area-area vital seperti leher, kemudian ke mediastinum atau di bagian dekat sama jantung, paru, atau sudah sampai masuk jantung atau paru, itu fatal sekali. Dan bagian leher ini adalah bagian airway atau jalan nafas. Apabila sudah sampai ke situ, waduh, prognosisnya atau ramalan keberhasilan dari terapi kita nanti akan kurang baik dan akan life threatening atau mengancam nyawa. Itu yang arahnya seperti itu, terutama di bidang saya bedah mulut, pasti ujung-ujungnya ketemu di UGD yang awalnya cuma sakit gigi atau gigi panggal pengijeng ya bahasa Balinya, atau wisdom teeth, gigi geraham bungsu terakhir itu tidak tumbuh, akhirnya infeksi dibiarkan, jadilah abses submandibula atau di rahang bawah atau abses deep neck atau di leher, kemudian arahnya kalau sudah di mediastinum atau mediastinitis itu yang susah sekali untuk dievakuasi atau di drainase dari absesnya itu. Kalau bisa ketemu dokter Teguh itu di sosmed aja, jangan di UGD. Jangan ketemu di UGD ya. Mudah-mudahan semua followernya dokter Fani nggak ketemu saya di UGD ya. Atau boleh ketemu dipraktekkan mungkin sudah buat teredukasi buat perawatan yang lain. Perawatan yang lain gitu ya. Mungkin dengar nama profesi saya udah pada takut ya, bedah mulut. Waduh, mulut saya bakal diobrak-abrik ini. Tapi Dok, kalau untuk pengalaman dokter nih sebagai dokter gigi spesialis bedah mulut, kasus yang paling sering itu yang kayak dokter bilang tadi yang abses, ada nanah kayak gitu tuh, itu usia berapa dokter? Yang biasanya muncul anak-anak kah, dewasa muda, atau orang tua gitu, 40-an ke atas? Abses ini 11-12 sama COVID-19. Jadi dia tidak pandang bulu siapapun, mau orang gedongan, orang kaya, orang kurang mampu, anak-anak, dewasa, semua bisa abses. Dan efeknya juga sama. Cuman lebih susah penanganannya pada anak-anak dan geriatri atau orang tua.
gitu. Karena selain Oh, imunnya anak-anak berbeda, ada juga ya dok ya? banyak anak-anak, apalagi anak-anak kan susah tuh sikat gigi. Kalau sudah sakit gigi, tidak Ah, mau dirawat, ke dokter gigi takut, buka mulut nggak mau. Ujung-ujungnya ketemu saya lagi di UGD dengan bius total, gitu kan. Karena nggak mungkin anak-anak iya ditoreh di ampun. Jadi sini ketemunya kan. di ruang operasi ya, Iya, habis ketemu di Ini nyambung kencannya, kencannya nyambung di ruang operasi. ya jangan Oke. sampai seperti itu ya. Iya. Amit-amit ya, ya, ya. Ya, Oke, oke, siap dokter. Kalau untuk, nah bahaya yang lain, misalnya kayak pendarahan yang dibiarin atau disumpel aja kayak gitu, itu kira-kira apa dokter? ya. Risikonya Saya sambil nanti kita bahas ada sempat pertanyaan juga. sempat posting juga di feed Instagram saya biar tidak apa ya, tidak bingung kalau terjadi itu pada diri kita gitu ya. Jadi perdarahan pada Mhm, rongga mulut itu ada penyebabnya mhm, karena lokal, ada sistemik gitu ya. Kalau lokal berarti ada faktor lokal di gigi. Salah satu penyebab perdarahan pada gusi adalah karang gigi. Jadi jangan disepelekan karang ah, gigi atau kalkulus ya. Jadi pembersihan karang gigi 6 bisa bulan ya dok? sekali, iya. Jadi karang gigi itu kan isinya mikroorganisme, kuman, bakteri campur aduk jadi satu, jadi seperti karang. Kayak mau fosil ya? Ah, ah. Jadi kayak terumbu karang, kalau udah banyak jadi Oke, terumbu karang. oke, oke, oke. Itu eh, mengiritasi gusi kalau masih sedikit ya. Tapi kalau sudah sangat Mhm, menginvasi dalam kondisi yang banyak dan dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang, itu akan menginfeksi jaringan pendukung gigi atau jaringan penyangga gigi seperti tulang alveolar, mhm, tulang yang memegang gigi. Jadi lama-kelamaan dia akan tulangnya itu kropos atau infeksi mhm, karena karang gigi. mhm. Banyak yang salah kaprah nih dok. Setelah bersihkan karang gigi, saya jadinya gigi saya goyang. Itu salah besar. Justru karang gigi yang lama itu yang dibiarkan yang menyebabkan gigi goyang. Kenapa kok setelah pembersihan karang gigi jadi goyang giginya? Ya memang karena karang giginya Mhm, dibiarkan terlalu lama sehingga infeksi mhm, pada gusi dan juga pada tulang. Pada saat mhm, dilepas itu perlekatan karang giginya otomatis kan goyang gitu ya. mhm, Tapi kalau misalkan masih mhm. belum advance, belum parah gitu ya, Parah. ininya Mhm. karang giginya ya masih bisa diselamatkan dengan cara displinting atau diikat dengan kawat, jadi giginya tidak goyang. Jadi jangan salah kaprah ya, justru biarin deh karang gigi bikin gigi saya kuat, nggak goyang. Itu kebalik, Ada bos. ada penyokongnya. Tapi kan kalau udah goyang bisa bisa diakalin nggak dok? Maksudnya ada solusinya lagi nanti. Tergantung kondisi keparahannya. Kalau misalkan belum parah-parah banget, masih bisa Mhm. di-splinting istilahnya. Bisa dengan wire atau kawat lepasan, atau bisa juga dengan bracket atau behel. Orang bilang behel itu ya. Itu bisa. Dan tulang itu bisa ditandur atau di bone graft. Itu teknologi sekarang semakin maju. Jadi kalau misalkan respon tubuh baik, prognosis atau keberhasilannya juga baik. Oke, Oh ya, siap tadi dok. belum selesai Ini ada ya. perdarahan lokal Oh, oh. sama perdarahan sistemik. Mhm, Kalau sistemik itu karena mhm. orang tersebut mempunyai kelainan darah, misalkan trombositopeni, kemudian apa Thalassemia juga bisa ya dok ya. talasemi bisa atau kelainan Penyakit pembekuan keturunan. darah. Kemudian Mhm. pasien yang mengkonsumsi obat pengencer darah, misalkan pada pasien-pasien dalam perawatan on terapi post stroke atau Sakit hipertensi itu ada kan ya dok jantung. ya penyakit jantung yang Iya, habis biasa pasang ke ring gitu spesialis jantung kan nggak sih? dia dikasih obat pengencer Spesialis saraf darah. nggak sih? Oh, Mm. oh. Cuman kalau Oke. mau ke dokter gigi mau cabut gigi dengan konsumsi obat-obat pengencer darah, jangan menghentikan obat pengencer darah itu sendiri. Jadi baca-baca misalkan di Mhm. Google, oh obat penghenti darah ini bisa dihentikan 5 hari sebelum pencabutan atau 7 hari sebelum pencabutan. Itu kan teorinya. Tapi tidak semua orang bisa Mhm. diperlakukan seperti itu. In case kan. Iya, Jadi setiap harus kasus berbeda-beda. konsultasi dulu berarti ya. Dokter gigi pun tidak boleh Oke. menghentikan. Yang boleh menghentikan adalah orang apa dokter yang memberikan obat itu, yang Yes. merawat obat itu, apa Oke. pasien tersebut.
harus kolaborasi ya dok ya, Betul. masing-masing profesi punya keahlian masing-masing Ah, ya. Dokter izin bertanya ini dari mm, Ilham mm, Rizaldi 17. ya, Apa saja yang harus disiapkan pasien pada saat akan berkunjung ke dokter gigi dok di masa ya, pandemi di masa pandemi ya. pastinya. Baik, Mhm. kalau saya boleh sarankan ke dokter gigi jangan seperti sebelum pandemi. Browsing atau kenal Mhm. ke dokter gigi siapa, yang deket siapa, dokter giginya langsung ujuk-ujuk datang gitu ya. Itu tidak saya sarankan. Jadi kalau bisa by appointment dulu, mungkin dokter Fani juga seperti itu. Saya lihat lewat ke rumah dokter Fani. Pasti by appointment Ada dulu. pengumuman besar. Jadi Iya, iya. by appointment dulu biar dikasih tahu estimasi jamnya jam berapa. Jadi nggak nunggu di ruang tunggu berjubel-jubel dalam kerumunan terlalu lama. Ingat VDJ ya, ventilasi, duration, jarak. Itu kalau misalkan kita bisa by appointment, itu bisa diminimalisir kan. Jadi durasi kita di kerumunan semakin kecil gitu. Terus yang kedua, memakai masker dengan benar karena di area dokter gigi itu area aerosol yang tinggi. Artinya dokter gigi itu yang memproduksi aerosol dan juga pekerjaannya di rongga mulut. Jadi aerosol, droplet itu uh, banyak di situ. Jadi kita harus memproteksi diri, PPE atau personal protector equipment itu harus dibawa sendiri kayak Mhm. masker, bila perlu pakai kacamata atau face shield, kemudian apa hand sanitizer itu harus dibawa sendiri ya. Kalau di sana di dokter gigi biasanya sih sudah disediakan hand sanitizer. Nah, yang kedua, Mhm. kalau disuruh kumur-kumur sama dokter giginya, Ibu nanti kumur-kumur ya atau Bapak Ibu kumur ya sebelum tindakan kurang lebih 1 menit. Itu jangan sebel, jangan kesel. Itu justru memproteksi kita. Biasanya obat kumur yang direkomendasikan adalah obat kumur yang mengandung povidone iodine. Karena sudah ada Mhm. risetnya kalau obat kumur yang mengandung povidone iodine ini efektif membunuh virus. Obat kumur yang lain baik, tapi untuk kuman, bakteri, Mhm. mikroorganisme, jamur, Belum tapi jadi tidak virus. secara Ya, spesifik ya dok ya. ya kalau yang povidone iodine itu sudah ke virusnya. Gitu. Nah, setelah Oke. itu boleh meminta Mhm. kepada dokter gigi atau perawat gigi atau bagian penerima pasien, nanyakan di sini Mhm. menyediakan APD enggak? Karena sekarang saya pribadi menawarkan kepada pasien kalau pasien secure ya untuk masuk ke ruang praktek dokter gigi, pengen juga memakai APD, ya itu boleh, sah-sah saja. Cuman jangan sebel kalau ditarik apa biaya APD juga ya. Minta macam-macam ya. Iya loh dok, saya lumayan itu. Ya paling ya Punya iya head nggak banyak. cap, head cap, kemudian Yes. cover Mhm. shoe sama gaun yang Gaun. disposable gitu yang kayak apron. Mhm. Jadi kalau ada istilahnya kalau orang Bali leketikannya tuh nggak langsung nempel di baju kita gitu kan ya dok Betul, ya. droplet-droplet yang ada Heeh. di ruangan itu. Tapi sekarang semua dokter gigi, hampir semua dokter gigi sudah menyeting ruang prakteknya Mhm. seideal Ruangannya mungkin. ya. Nanti kita jelaskan ya apa saja Termasuk Bu. untuk sterilisator untuk aerosol-aerosol yang berterbangan itu Betul. ya dok ya. Ada beberapa Oke. upgrade alat-alat yang disarankan untuk keamanan pasien, keamanan dokter gigi sendiri dan juga orang-orang yang ada di Yes pasti. situ. Oke, jadi ya sebenarnya udah ada standar dari Mm-mm. organisasi profesinya seperti itu Ya, ya dok ya. ada juga nih Oke. teledentistry Mhm. atau kalau dokter umum namanya telemedicine ya. Jadi sekarang udah Ya. sah itu sudah ada kalau nggak salah sudah di Permenkes juga ya dok ya. Kalau telemedicine itu disahkan. Jadi Mhm. pelayanan Ya. pasien melalui platform atau mungkin online Mhm. sesuai kesepakatan antara dokter dan juga pasien atau mungkin Mhm. ada apa kayak aplikasi-aplikasi yang Iya menyediakan ya, jasa yang dokter. konsultasi online dengan Itu dokter itu gigi. sah-sah saja. Jadi jangan sebel ya Mhm. setelah konsultasi kok cuman dari
video call atau dari chatting aja kok bayar. Ya itu memang caranya di masa pandemi ini seperti itu gitu ya. Jadi jangan Iya, 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 dongkol iya. gitu ya kalau ditarik walaupun Benar-benar. tidak. Karena juga sebenarnya kalau ya kita belajar ya dok ya, dari dulu Mm-mm. kita dikasih tahu bahwa sakit itu nggak semata-mata selalu obatnya obat. Sebenarnya Betul. kadang istirahat, Mm-mm. makannya dibenerin, Betul. jangan banyak mumet. Mm-mm. Itu berpengaruh banget sebenarnya. Jadi coba Mm-mm. deh, kadang orang belum paham tentang itu ya, butuh diberikan bimbingan atau mungkin butuh konsultasi. Oh iya ternyata aku salahnya di sini ya. Coba aku perbaiki. Coba aku lebih rajin sikat gigi kayak gitu-gitu. Mm-mm. Coba aku lebih rajin tidurnya nggak begadang. Itu sebenarnya akan memperbaiki juga. Nggak mesti Ya, harus selalu dengan obat. Kadang ya. konsultasi aja juga bisa solve the Dengan problem. advice itu kita jadinya terbuka. Oh ya, aku melakukan kesalahan ini. Oh ya, aku Hmm, seharusnya seperti ini. Kan gitu. Seperti contoh yang iya abses iya. tadi, Dok. Kalau misalkan orang abses itu Mhm. biasanya trismus atau susah membuka mulut. Otomatis makannya juga Ah, males kan. Kalau makannya males, mm-mm. intake-nya kurang, otomatis asupan gizinya juga menurun sehingga infeksinya lebih kuat dibandingkan imun tubuh itu. Sederhananya seperti itu. Iya. Jadi harusnya makan Jadi juga nggak salah ya kalau nenek atau orang tua kita zaman dulu bilang makan dong nanti kamu sakit emang bener. Itu bensin nutrisi itu iya. bensin supaya kita bisa sembuh. Ada Iya, juga cuma nih dikasih ada painkiller aja eh, mungkin ya dok ya. iya, itu suportif aja kan. Jadi Biar ada bisa juga nih pasien bertahan. yang gini, dok saya nggak enak makan, semuanya terasa pahit. Saya minum suplemen atau vitamin aja. Itu nggak cukup. Makanan tuh nggak butuh itu. Tubuh kita tuh nggak butuh itu. Butuhnya Mm-mm. makanan yang bener, yang asli gitu loh, yang empat Mm-mm. sehat lima sempurna. Kalau bisa Mm-mm. tinggi kalori, tinggi protein gitu ya. Jadi kalau sakit Benar. gigi jangan cuma makan bubur, memang nggak bisa ngunyah, nggak bisa makan. Tapi kalau bubur doang itu isinya karbohidrat aja, ya kan? Kalau bis, Apalagi dengan jumlah yang lebih kecil. kalau kalau mau Oke. intake-nya baik, itu yang tinggi kalori, tinggi protein, misalkan kacang-kacangan, kacang merah, kacang hijau, yang dari hewani, misalkan daging, ikan, itu dibuat smooth, dibuat lembut, di blender kayak, di sup kak, di rawon, di soto, itu masuk semua, sehingga tubuh kita intake-nya akan bagus, imun juga meningkat. Itu bisa melawan Oke. infeksi, tidak hanya bergantung pada obat-obatan, tapi tubuh kita juga akan Oke. self-healing. Oke, dokter Nah, ini kita lanjut yuk sama dokter Dini. Halo mm, dokter Dini, apa kabar? Ini juga sering saya lihat aktif banget untuk edukasi teman-teman di medsos. Dok, kapan diperlukan perawatan akar pada pulpitis? Perawatan akar gigi. Nah, ini dokter gigi apa dokter umum uh, ya yang bertanya dokter? dokter anak. Tapi kayak kalau untuk seperti ini gimana dok? Siapa sebenarnya yang Oh, ini? Dokter ya. konservatif ya? Iya betul. Spesialis Kayaknya konservatif gigi salah ya? alamat. Oh, Cuman saya masih ingat sedikit-sedikit teori waktu sekolah dokter gigi. Ya, jadi kalau dokter gigi umum ah. jadi kalau pulpitis pada anak, tolong koreksi ya para spesialis pedodontis dan juga konservasi kalau saya salah. Jadi kalau pulpitis pada anak itu memang rewel banget anaknya, kemudian agak sulit juga kurang kooperatif untuk dilakukan pemeriksaan examination pada rongga mulut itu agak sulit sekali. Dia udah sakit, kemudian disuruh-suruh itu pasti nggak suka anak-anak. Kalau penanganannya, kalau dia sebatas pulpitis, pulpitis itu artinya hanya mencapai pulpa gigi, pulpitis. Jadi itisnya radang, pulnya pulpa. Jadi kalau sudah sampai pulpa, itu mau nggak mau harus perawatan saluran akar. Jadi kalau misalkan kurang kooperatif, dilakukan emergensi dulu, dikasih bahan sedatif untuk menenangkan saraf yang sedang terbuka. Gitu. Jadi nanti ada obat-obatan yang dikasih oleh dokter gigi. Kalau misalkan anak-anak itu ditangani oleh spesialis kedokteran gigi anak, SPKGA. Jadi dokter gigi itu banyak spesialisnya ya. Mungkin masih Iya, awam iya, untuk iya. orang-orang ini, masih ada kayak dokter anak, ini ada dokter gigi anaknya gitu. Istilahnya pedodontis ya. Jadi jangan Oke. dipaksa anaknya untuk dilakukan perawatan. Mungkin yang simpel-simpel aja dulu, pemberian
emergency, bahan sedatif di giginya yang bolong, kemudian suportif dengan analgetik yang sesuai sama umurnya, ditanya apa ada alergi obat atau tidak. Gitu. Biasanya sih paracetamol udah cukup, karena anak-anak di bawah 15 tahun itu paracetamol biasanya analgetiknya. Untuk ibu-ibu yang di rumah mungkin obat sakit gigi untuk anak-anak di bawah 15 tahun yang aman adalah paracetamol. Jangan Nggak nyebut dikasih yang merek. itu ya, yang tit, stan. Nggak boleh. Itu Nggak di boleh warung, natrium itu di warung diklofenak, rujak beneran kalium dok. Saya waktu diklofenak. SD di depan sekolah. Itu dijual dulu waktu saya sekolah. Dagang rujak di depan SD 1 Klungkung. Sudah. Kenapa Oh, dok? sakit gigi pakai ini aja gitu. Jadi Wah. itu di warung-warung beneran asli di warung tuh dijual. Padahal itu kalau misalnya nggak pada nggak cocok sama orang kan bisa bikin iritasi lambung kayak gitu ya dok ya. Harusnya dijual by resep. Makanya anak-anak di Oke, bawah jadi 15 susah. tahun kalau tidak disarankan memakai golongan NSAID atau seperti yang tadi natrium diklofenak, kalium diklofenak, karena akan mengganggu proses tumbuh kembangnya dia. Ada beberapa literatur yang menyebutkan seperti itu. Oke, berarti kalau untuk anak-anak intinya perawatan akar gigi mungkin belum menjadi prioritas ya dok ya. Nanti kalau udah gedean baru kayak gitu ya. Ilmu itu berkembang dok. Jadi SPKGA atau spesialis kedokteran gigi anak dia punya trik-trik khusus. Kalau misalkan dengan rayuan, verbal itu tidak mempan. Sekarang sudah ada namanya sedatif. Jadi anestesi yang mungkin inhalasi atau gimana, saya juga kurang paham untuk itu. Untuk membantu perawatan gigi anaknya itu setengah sadar, jadi dia mau membuka mulut, tetap mau instruksi. Atau juga ada yang mendalami kayak hipnotis, tapi khusus untuk perawatan gigi. Iya. Hipnodontis. Iya. Nah, itu bisa juga. Untuk orang dewasa juga bisa itu. Luar biasa ya dok ya perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kedokteran gigi. Ini saya beberapa waktu lalu sempat sama dokter Yona, namanya dokter spesialis kedokteran gigi anak, juga membahas tentang gigi anak. Sekarang sama dokter bedah mulut, ternyata ada lagi spesialis ini, spesialis sudah banyak banget. Jadi jangan ragu untuk konsultasi sama dokter gigi intinya ya, jangan langsung beli obat di warung, kan belum tentu itu akan bener tepat ya dok ya. Bener, itu cuman promo dagang doang. Dagang rujak atau jualan. Atau mungkin rujaknya isi itu, isi paracetamol. Jadi habis makan rujak langsung seger gitu ya. Emang jamu dok isi plus-plusnya. Terima kasih dokter Dini untuk pertanyaannya. Nah dok, izin satu pertanyaan lagi boleh ya dok ya? Ini titipan pasien saya soalnya. Ada anak usianya 7 tahun sudah diketus giginya, sudah ditanggalkan di dokter gigi 7 tahun yang lalu, tetapi belum tumbuh-tumbuh juga. Nah kira-kira itu penyebabnya apa ya dok ya? Ya, kalau misalkan anak di atas 7 tahun. Apakah harus ke dokter gigi segera apa enggak? Baik. Sekarang saya 7 tahun ya? Iya, kayaknya nih. Ya, kalau di atas 7 tahun, itu harusnya sudah tumbuh gigi depan ya. Jadi gigi bercampur itu antara usia 6 sampai 12 tahun. Lengkapnya 12 tahun. Kalau pada masa itu, bisa browsing-browsing di Google banyak banget gigi mana saja yang waktunya tumbuh. Kalau misalkan di luar waktu normal tumbuh, perlu ada kekhawatiran orang tuanya. Ya, itu harus dicek ke dokter gigi untuk mengetahui apakah ada benihnya atau tidak. Biasanya dokter gigi akan memberikan surat pengantar untuk foto ronsen. Jadi di foto, karena kan kalau dari klinis, kalau dari kita lihat dengan mata telanjang itu tidak kelihatan benihnya. Adanya di dalam tulang rahang. Jadi kita harus foto ronsen. Kalau ada 2 tahun enggak tumbuh dok? Berarti Diketusnya tuh 2 tahun yang lalu. Sudah 9 tahun ya sejak berarti? Usia 5 tahun. Oh sekarang 7 tahun. Sekarang usianya 7 tahun, ketusnya itu dari umur 2 tahun. 2 tahun yang lalu, umur 5 tahun. Gigi depan ya? Harusnya sih umur 5 tahun belum boleh diketus. Kecuali sudah goyang sekali.
Mm-mm. Itu. Sekarang udah 7 tahun. Oke, jadi intinya harus diperiksain ya dok ya, Iya. ronsen kayak gitu. Kadang-kadang dia nggak Ada bisa kemungkinan tumbuh. kalau ini nanti giginya tumbuhnya ke depan apa ke Nah, atas? itu tumbuh kok ke depan, bukan ke atas. Jadi Itu kadang iklan dok, ke samping itu dok. nggak jadi sponsor ya, nggak usah disebut. Jadi itu fungsinya foto ronsen itu kita mengetahui apakah ada benih atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada benih bisa saja itu posisinya tidak normal atau anomali, ya bisa melintang. Kalau melintang otomatis dia arah tumbuhnya dia tidak benar, jadi tidak sesuai urutannya. Inilah kenapa tidak boleh mencabut gigi anak sebelum waktunya. Di umur 5 tahun itu kan belum waktunya untuk dicabut. Tapi udah dicabut berarti dia tidak ada guiding gigi itu untuk tumbuh. Gigi permanennya itu untuk tumbuh tidak ada guide-nya. Karena fungsi gigi susu adalah menjadi guide tumbuhnya gigi dewasa. Ya, selain tidak bisa tumbuh, gigi dewasa juga jadinya salah posisi. Gigi anak kan banyak yang berantakan itu karena dicabut sebelum waktunya. Itu istilahnya persistensi. Jadi memanjak dia giginya. Itu. Oke. Kalau sudah tahu posisinya salah, nanti ada akan dijelaskan oleh dokter gigi planningnya apa gitu. Apakah masih bisa ditarik? Sekarang bisa tuh. Itu bidangnya saya juga di gigi yang miring itu bisa dikasih alat kolaborasi dengan spesialis ortodontis atau spesialis kawat gigi. Itu akan ditarik bisa keluar lagi giginya. Ada beberapa kasus seperti itu. Jadi tidak usah khawatir. Okay. Tapi tidak emergensi ya, kalau di masa pandemi tunggulah sampai 4-6 bulan lagi, kalau misalkan tetap tidak tumbuh baru khawatir. Yang memuncak kekhawatirannya itu ya. Oke, ya. Iya, oke. Terima kasih banyak Dokter Teguh untuk Iya, penjelasannya. Kayaknya semua sama-sama. pertanyaannya sudah terjawab. Aduh, jadi nggak enak nih lebih dari waktunya. Nggak apa-apa ya dok ya, kan udah selesai praktek gitu. Nggak apa-apa dok. Mamanya kasihan nunggu lama di rumah. Kalau bareng ntar saya bilangin dok. Oke, Dokter Gigi Teguh Kelana, terima kasih banyak sekali lagi untuk sharingnya. Mungkin ada yang mau kasih closing statement mungkin untuk sobat sehat dokter. Ya. Untuk menjaga gigi barangkali atau panduan gigi di masa pandemi. Jangan khawatir ke dokter gigi karena dokter gigi sekarang sudah mengupgrade ruangannya, setting ruangan sudah baik sesuai dengan protokol kesehatan, kemudian disetting agar ventilasinya juga baik, ada alat untuk mengeliminasi droplet aerosol yang diproduksi oleh tindakan kita, jadi tidak usah khawatir ke dokter gigi. Kemudian jangan marah jika dokter gigi memerlukan screening seperti rapid atau swab sebelum tindakan. Karena itu penting buat pasien sendiri, buat dokter gigi, dan buat pasien-pasien selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan gigi, karena kesehatan gigi adalah harta yang tidak ternilai. Sakit gigi nggak bisa kerja. Iya dong. Dibanding kalau itu kan cuma lagu ya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, itu kan cuma lagu dangdut ya dok. Tapi aslinya enggak. Itu lagu dangdut zaman dulu. Kalau sekarang musiknya tarik sis sakit gigi langsung ke dokter gigi gitu ya. Nggak usah khawatir. Jangan ke tukang gigi ya, nanti malah salah-salah lagi. Aduh jangan. Coba deh cek di Instagramnya Kortugi, kalau itu ngeri-ngeri banget deh kalau misalkan yang tidak kompeten. Kortugi korban. Oke. Ya, saya pernah mampir ke situ tuh banyak banget followernya dok, dan kasusnya wah banget, luar biasa. Betul. Jangankan di luar Bali, di Bali itu udah banyak. Beberapa postingan saya sudah di-repost juga sama adminnya Kortugi, dan itu memang nggak bertanggung jawab setelah ada infeksi. Ya, dok, ya? Iya, jadi dikasih gigi palsu yang tidak sesuai desainnya, kemudian jadi infeksi, terus tukang giginya nggak tahu kemana. Terus ujung-ujungnya ada juga yang sampai CA. Jadi setelah saya scraping, saya PA, ternyata ada sel-selnya sudah sel keganasan. Karena bahan yang digunakan berbahaya sama mukosa. Wow. Oke. Jadi hati-hati ya, pilih-pilih. Apalagi untuk perawatan gigi itu ditanggung BPJS Kesehatan ya dok ya. Betul, jadi manfaatkan.
milih dokter keluarga, jangan lupa milih dokter gigi juga supaya nanti kalau mau ke rumah sakit bisa ketemu dokter Teguh Kelana, spesialis bedah mulut. Iya. Cager banget ya, kompeten. Terima kasih sekali lagi dokter. Terima kasih Sampai banyak ketemu Dokter nanti kita Fani sudah undang diundang. lain kesempatan ya dok ya. Ya. Dengan Oke, Dokter topik Fani yang nanti tidak saya kalah undang di serunya. platform saya. Dokter Fani yang saya undang di platform saya. Oke. Giliran dok. Oke. Thank you Oke, ya, dokter, Dokter salam Fani, untuk thank you keluarga. juga yang Sehat viewer selalu. yang Iya. sehat selalu. Selamat malam. Ingat 3M.